Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita adalah dia atau seseorang yang kamu fokuskan dalam lamunannya terbayang, teringat oleh dirimu. Siapakah yang selalu mengingat dan membayangkan dirimu dalam lamunannya? Ini adalah seseorang yang dalam lamunannya teringat oleh dirimu. Dia adalah sosok orang yang punya konflik denganmu. Pernah salah paham, mungkin dia, kamu, atau kalian berdua juga pernah saling menyakiti. Artinya, ada beberapa dari kalian ini hubungannya sudah berakhir. Karena apa? Ada Eight of Swords. Artinya, kamu dan dia ini sama-sama pasif, sehingga komunikasi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan sehat. Mungkin dia tepatnya, dia memiliki sifat yang sangat keras kepala, apatis, ego yang besar. Nah, itulah yang menyebabkan dia bersikap dingin, pasif, bahkan hubungan kalian ini hubungan yang gak jelas, menggantung, on off bahkan ada juga yang ghosting. Nah, tapi dalam masa-masa kesendiriannya, masa keheningnya, dia merasakan bahwa entah suara hatinya, intuisinya membimbingnya menuju kepadamu. Karena kita lihat di sini ada Ace of Pentacle. Artinya dia itu merasakan bahwa kamu itu adalah sosok orang yang sebenarnya dia inginkan dan dia butuhkan secara lahir dan batin. Karena dia merasa bahwa kamu itu memberikan dia sebuah keseimbangan, Kamu itu adalah pasangan terbaiknya. Karena di sini ada kaitan dengan Queen of Pentacle dan Nine of Pentacle. Artinya secara materi kamu itu bisa memberikan dia sebuah kesenangan, kebahagiaan, keberuntungan, hal-hal yang menyenangkan. Kita lihat di sini, karena dia itu masih memiliki perasaan yang sangat mendalam, rasa cinta yang tulus, ada gairah, ada semangat, ada harapan, keinginan, dan tujuan hidup bersamamu. Dan ini akan dia lakukan. Ada sebuah aksi, ada sebuah tindakan, ada sebuah proses yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan mengabarimu, tetapi yang aku rasakan di sini adalah dia akan menghubungimu pelan-pelan, perlahan. Sini ada King of Cup. Artinya, ini ada beberapa faktor yang membuat dirinya itu pelan-pelan menuju padamu. Yang pertama, perasaan emosionalnya. Nah, kalau perasaan ini terkait dengan krisis kepercayaan diri. Kenapa dia mengalami ini? Ya, bisa juga
Karena yang pertama, ketidaksiapan dari dirinya terkait dengan masalah kestabilan karir dan keuangannya. Ya. Yang kedua, bisa juga terkait oleh trust issue, ya, yang terjadi pada dirinya juga, faktor eksternal dan internalnya. Nah, namun akhirnya di sini ada the wheel of fortune, ada sebuah keberuntungan, roda karma baik untuk dirinya dan kamu. Jadi aku merasakan bahwa nanti akhirnya kalian ini bisa terjalin hubungan yang baik kembali ketika dia sudah membereskan masalah yang ada dalam dirinya, baik inner child, trust issue, father mother hunger, ya, ketidakstabilan secara karir, keuangan, mental, dan juga spiritual. Jadi dia harus banyak hal yang dia bereskan untuk ini. Karena ketika dia tidak bisa membereskan beberapa faktor yang sudah saya sebutkan, yang terjadi, kalian bisa aja terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak sehat lagi. Nah, sehingga dia tahu nih polanya. Kenapa saya pernah gagal, pernah mengalami sebuah hubungan yang tidak sehat, bahkan berakhir, karena ada faktor ini. Nah, beberapa faktor inilah yang harus dia bereskan agar dia bisa menjadi lebih baik. Dan aku rasakan di sini adalah ada progres, ya, di sini tadi nih terkait dengan Pack of Wands. Ada progres, ada tindakan nyata dari dia, dan dia melakukan banyak perubahan besar untuk kehidupan yang lebih baik, untuk masa depannya, untuk bisa bersama denganmu. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 alasan. Jika dia tidak bisa membereskan masalah yang ada dalam dirinya, yang terjadi adalah nih, kehidupannya semakin tidak stabil, kehidupannya akan semakin berantakan, bahkan dia tidak menjadi sosok orang yang jauh lebih baik, jauh dari sebuah kesuksesan, kebahagiaan, dan kedamaian jiwa. Sehingga yang dia lakukan di sini adalah dia berusaha untuk pelan-pelan, ya, berjuang, bertahan, dan melakukan perubahan itu secara pelan-pelan. Dan yang terjadi nih, ada King of Wands. Akhirnya dia bisa tegas, berani, adil, bertanggung jawab atas pilihan tujuan hidupnya, yaitu dia harus melakukan banyak perubahan ke arah positif yang lebih sehat, dan itu akan pengaruh ke masa depannya, ya. Apa saja yang dia lamunkan tentang dirimu? Kenapa dia melamunkan dirimu? Ada alliance, ya. Sepertinya kenapa dia melamunkan dirimu atau teringat kembali oleh sosok dirimu? Karena kamu dinilai adalah sosok orang yang penuh dengan cinta, cahaya, kasih sayang, kebaikan, kebajikan, dan ada sebuah kesetiaan darinya untukmu. Dia percaya bahwa sebenarnya kalian ini saling mencintai, saling ingin memiliki. Ada sebuah kesetiaan di situ.
Sweetheart. Cintanya itu, ada kesetiaan dan cinta di antara kalian ini adalah cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta sejati, unconditional love, cinta tanpa syarat. Dan dia merasakan bahwa ketika bersamamu, kehidupannya nih semakin indah, semakin bahagia. Nah, dia menginginkan dirimu menjadi bagian dari hidupnya. Artinya dia ingin berkeluarga dan memiliki anak dari dirimu. Hubungan yang sangat mendalam, hubungan yang intens. Yang keempat, di sini dia adalah sosok yang introvert ya. Jadi wajar dia menghubungimu dan berkomunikasi denganmu secara pelan-pelan, perlahan, karena ada ketidakpercayaan dari dirinya. Dia merasakan bahwa ketika dia tidak bersamamu, ketika dia jauh darimu, ketika dia tidak berkomunikasi dan terhubung, terkoneksi dengan dirimu, dia merasakan seperti berada dalam jalan buntu, kegelapan, kehampaan, kesepian, kekosongan, hilang arah, dan merasa yang dia lakukan, dia lalui ini adalah sebuah perjalanan yang sangat menyakitkan. Nih, ada Ten of Swords. Apa yang ingin dia sampaikan di sini? Ya, yang pertama yang dia sampaikan di sini adalah dia merasakan bahwa kamu tuh sudah dekat banget dengan dia secara energi, secara jiwa, dan terkoneksi. Ya, jadi dalam 5D kalian tuh sudah bersama, tetapi secara fisik 3D kalian tuh masih terpisah ya. Kalian karena di sini tadi ada yang hubungannya sudah berakhir. Nanti ketika dia datang kepadamu, dia akan melakukan sebuah upaya, usaha agar bisa memberikan yang terbaik kepadamu, memberikan pelayanan kepadamu, ya, menyenangkan dirimu, membuat kamu tuh benar-benar dicintai olehnya. Yang ketiga, dia selalu berpikir, teringat oleh dirimu. Sekarang dia masih dalam proses healing, ya kan? Tadi ada beberapa faktor kenapa dia tidak bisa menghubungimu, dan dia ingin datang kepadamu dengan versi terbaiknya. Sebenarnya dia itu selalu mengingat apa yang pernah kamu sampaikan padanya, baik dalam percakapan, komunikasi, atau dalam via chat ya. Jadi dia selalu mengingat dan memutar ulang apa yang kamu sampaikan padanya. Sini kita ambil 3 ya. Ini kan konfirmasi ulang bahwa sesungguhnya dia itu sangat kesepian, sedih, kehilangan kamu dalam hidupnya. Yang kedua ada misteri ya. Kehidupannya itu penuh dengan rahasia. Karena ada beberapa faktor yang baru dia ketahui ketika dia sudah tidak berkomunikasi, bahkan
hubungan kalian ini sudah berakhir. Aku merasakan bahwa yang pertama, dia merasakan kamu itu adalah sosok orang yang salah satu faktor membuat dia menjadi sukses. Yang kedua, saat ini dia memang sudah sukses dan dia merasa jauh lebih bersyukur dan beruntung ketika dia bisa memilikimu. Nih kan? Kenapa hidupnya penuh dengan rahasia? Nih, karena bisa jadi dia nih adalah sosok orang yang manipulatif. Karena kehidupannya itu penuh dengan misteri. Dia mungkin tidak jujur, tidak terbuka, tidak mau kamu terlibat dalam kehidupannya. Karena kehidupannya itu ya penuh dengan rahasia. Dan yang kedua di sini adalah dia selalu mengingat tentang memori kenangan yang indah bersamamu. Dengan apa? Nih, salah satunya mengingat apa yang pernah kamu sampaikan padanya. Mengingat kembali apa yang pernah kalian lewati bersama. Kehidupan yang sangat indah dan menyenangkan pada waktu itu. Dan nih, lagi-lagi cinta ya, terkait dengan dia masih dan sangat mencintaimu. Nih, konfirmasi ya ini. Kesetiaan, cinta yang tulus, keluarga yang dia inginkan, karena nih, unconditional love 2 kali. Dan saat ini dia ingin membereskan masalah yang ada pada dirinya dan berusaha untuk bisa mencintai dirinya dulu. Self love. Karena dia yakin ketika dia sudah bisa menghealing, sembuh dari trauma, sakit hati di masa lalunya, dia akan menjadi sosok orang yang layak untuk kamu cintai, kamu miliki seutuhnya. Karena dia masih sangat tertarik dan punya gairah yang besar terhadapmu. Nih, passion juga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pesan. Oke. Satu pesan untuk kalian di sini. Nih, perfect timing ya. Jelas ya, ada perfect timing. Artinya, ketika dia datang, berjumpa, bertemu, datang kembali dalam hidupmu, itu adalah waktu yang tepat, yang terbaik, yang diberikan Tuhan dan alam semesta kepadamu. Jadi, jangan pernah mencoba untuk berpikir hal yang buruk pada dirinya. Jika kamu ingin dia segera datang kepadamu, maka nih pesannya, cintailah dirimu seutuhnya. Karena ketika kamu bisa mencintai dirimu dengan baik, dengan bijaksana, dia pun akan melakukan hal yang sama kepada dirimu, mencintaimu seutuhnya. Yang kedua, lakukanlah hal-hal yang membuat kamu semakin bersinar. Lakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang menyenangkan. Karena rasa bahagia, rasa yang penuh dengan cinta, kebaikan, ini akan menarik dan mempercepat proses kehadirannya atau manifestasi yang kamu inginkan itu terjadi padamu. Sesungguhnya kamu itu terlahir sebagai sosok orang yang penuh dengan abundance. Ya, abundance ini tidak terikat hanya sebuah materi, tapi juga kepuasan secara lahir dan batin.
bisa terkait dengan rezeki, cinta, kebaikan, lingkungan positif, keberlimpahan, keberuntungan, itu terkait dengan abundance, bahkan kesehatan. Jadi rawatlah dirimu, cintailah dirimu, dan perbanyak hal-hal yang positif, yang menyenangkan, karena waktunya itu akan segera tiba. Dia datang, memang itu waktu yang tepat. Oke, terima kasih. Ini adalah energi dominan yang terkuat. Namun ketika ini tidak ada padamu, jangan khawatir. Ketika kalian meyakininya, ini pun akan terjadi padamu. Ya. Baik. Untuk bulan yang spesial di sini adalah Maret, Desember, November, April. Untuk hari spesialnya di sini ada Minggu, Jumat, Selasa, Rabu. Untuk inisialnya bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan ada O, S, L, T, K, X, E, Z, M, F, H, U, Y, B. Untuk zodiaknya ada Gemini, Leo, Libra, Aries, dan Cancer. Untuk sionya di sini ada sio ular, sio naga, sio kambing, sio kelinci, sio monyet. Untuk Neptunya di sini ada Kamis Pahing, Sabtu Kliwon, Selasa Legi, Kamis Kliwon, Jumat Legi. Untuk angka spesial bisa nomor kendaraan, nomor telepon, nomor rumah, tanggal, bulan, tahun kelahiran atau yang mengingatkan kamu padanya ada 23, 20, 1, 14, 26, dan 4. Baik, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.